Shalom ibu-ibu wanita Deborah. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah wanita online. Hari ini khotbah saya beri judul, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Mari kita baca di dalam Amsal 3 ayat yang ke-3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pesan Tuhan kepada kita semua wanita Deborah saat ini, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa kasih dan setia itu tidak boleh meninggalkan kita? Jawaban yang pertama ada di dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekarang kita tahu kenapa kasih dan setia jangan sampai meninggalkan kita. Jawabannya karena kasih dan setia itu adalah jalannya Tuhan. Kasih dan setia itu adalah jalannya Tuhan. Kalau jalannya Tuhan itu adalah kasih dan setia, maka pasti jalan itu adalah jalan yang benar. Kalau jalannya Tuhan itu adalah kasih dan setia, maka pasti jalan itu adalah jalan yang lurus. Itu adalah jalan yang kudus. Maka jalannya Tuhan itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Jalannya Tuhan harus kita tempuh. Dan ketika kita menempuh jalannya Tuhan, maka perjalanan kita ini makin lama makin dikenan oleh Tuhan. Mazmur 1 ayat 6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Siapa yang menjaga jalannya akan memelihara nyawanya. Karena itu ikutilah jalannya Tuhan, tempuhlah jalannya Tuhan. Karena jalan Tuhan itu jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan di mana ada kasih dan kesetiaan di dalamnya. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Yang kedua, kenapa kasih dan setia jangan sampai meninggalkan kita? Jawabannya ada di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Kenapa kasih dan setia jangan sampai meninggalkan kita? Jawabannya karena kasih dan setia itu merupakan sifat-sifatnya Tuhan. Kasih dan setia itu merupakan tabiat-tabiatnya Tuhan. Allah itu kasih, Allah itu setia. Kalau kita tahu sifat Tuhan ini, maka sifat Tuhan harus kita teladani. Sifat Tuhan harus kita pelihara. Sifat Tuhan harus kita hidupi sebagaimana ada tertulis di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih,
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya setia sampai mati untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam kesetiaan. Kasih dan kesetiaan harus dihidupi. Kasih dan kesetiaan harus dipelihara. Karena kalau kita tidak memelihara kasih dan kesetiaan, kalau kita tidak menghidupi kasih dan kesetiaan, maka kasih dan kesetiaan itu bisa hilang dari hidup kita. Kalau kita tidak memelihara dan menghidupi kasih dan kesetiaan, maka kasih dan kesetiaan itu bisa meninggalkan kita. Kita bisa menjadi tawar hati, kasih kita bisa menjadi tawar, kesetiaan bisa kita langgar. Ketika kasih itu hilang dari hidup kita, maka kita menjadi orang yang tidak bisa mengasihi. Ketika kasih itu meninggalkan kita, maka kita menjadi orang yang saling menantang, orang yang saling mendengki, orang yang tidak mau berdamai. Ketika kasih itu hilang dari hidup kita, maka kita menjadi orang yang suka menjelek-jelekan orang, dan kita menjadi orang yang saling membinasakan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan kesetiaan. Ketika kesetiaan itu hilang dan meninggalkan kita, maka kita menjadi seorang pengkhianat. Kita menjadi seorang yang mengingkari kesetiaan. Kita ingkari kesetiaan kita kepada Tuhan, dan kita ingkari kesetiaan kita kepada pasangan hidup kita. Ketika kasih dan setia itu hilang dan meninggalkan kita, maka Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Barang siapa tidak bersama dengan aku, kata Tuhan, ia melawan aku. Pesan Tuhan hari ini kepada saya dan ibu-ibu semua, milikilah sifat-sifatnya Tuhan, pelihara sifat-sifatnya Tuhan itu, dan hidupilah sifat-sifat Tuhan itu. Allah itu kasih, Allah itu setia. Yang ketiga, kenapa kasih dan setia itu jangan sampai meninggalkan kita? Jawabannya ada di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kenapa kasih dan setia jangan sampai meninggalkan kita? Jawabannya adalah karena kasih dan setia itu merupakan buah-buah Roh Kudus. Kasih dan setia itu merupakan tanda, kasih dan setia itu merupakan bukti bahwa hidup kita ini telah dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita ini dipimpin oleh Roh Allah, ketika kita taat akan pimpinan Roh, ketika kita menuruti pimpinan Roh, maka Mazmur 89 ayat 25 berkata, kesetiaanku dan kasihku menyertai engkau. Oleh karena itu ibu-ibu semua, hiduplah oleh Roh, maka kita akan menjadi milik Kristus. Hiduplah oleh Roh, maka kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan mengenai ayat, janganlah
kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Karena yang pertama, kasih dan setia itu merupakan jalan-jalannya Tuhan. Yang kedua, karena kasih dan setia itu adalah sifat-sifatnya Tuhan. Dan yang ketiga, kasih dan setia itu adalah buah-buah Roh Kudus yang dihasilkan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalungkanlah kasih dan setia itu di leher kita. Tuliskanlah kasih dan setia itu pada loh hati kita. Maka Amsal 3 ayat 4 berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tempuhlah jalan-jalannya Tuhan, milikilah sifat-sifatnya Tuhan, dan hasilkanlah buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita, karena itulah firman Tuhan serta kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu yang menyatakan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan hidup kami. Bukan biarlah kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman. Bawalah hidup kami untuk dekat, semakin dekat setiap hari kepada jalan Tuhan, kepada sifat-sifat Tuhan, dan kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin.